Dalam kajian usul fikih, setiap kata perintah di dalam Al-Quran mengandung perintah wajib. Kalau dikatakan perintah wajib, ma yusabu ala fi'lihi wa yu'aqabu ala tarkihi, akan diberikan pahala bagi mereka yang mengerjakan dan akan disiksa bagi mereka yang meninggalkan. Itulah daripada hukum wajib. Maka orang yang bersolawat kepada Nabi, dia dapat pahala dan diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebaliknya, orang yang kagak pernah baca sholawat kepada Nabi, maka dia akan disiksa oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, alias hidupnya sial baik. Kita lanjut pada muqaddimah daripada kitab Ar-Risalatul Jami'ah. Ini lagi-lagi dimanapun saya ngajar, selalu kita pelajari muqaddimahnya dulu sebelum kita kaji isi kitabnya. Muqaddimah paling terpenting. Ibarat buah, kalau kita makan buah, kira-kira yang kita buka apa dulu? Kulitnya dulu. Walaupun isinya enak macam durian, kalau nggak dibuka kulitnya gimana? Berdarah bibir kita. Walaupun duriannya durian montong segala macam, enak rasanya, mahal harganya, ada durian Pak yang 1 kilonya itu bisa 50 juta. Ada durian, cuman dengar doang, ini nggak pernah makan, ya. Tapi tetap sebanyak apapun durian, seenak apapun rasanya, tetap kudu dibuka dulu kulitnya. Begitu juga ngaji ilmu, jangan main belajar isinya dulu, muqaddimahnya dulu. Apa sih yang diinginkan oleh pengarang tersebut? Apa sih tujuan beliau mengarang ilmu tersebut, biar kita tahu. Nah ini makanya untuk mengambil keberkahan setiap ilmu selalu kita awali dengan muqaddimah, pendahulu daripada setiap karya tulis. Sudah kita bahas daripada kalimat yang pertama yang menjadi pokok landasan segala ilmu, itulah daripada kalimat Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian kita bahas juga minggu lalu daripada kalimat Alhamdulillah. Sekarang yang ketiga, wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Salawat dan salam kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan para sahabat-sahabatnya. Ini yang akan kita bahas malam kali ini, tentang keutamaan bersolawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab sudah akhir zaman ini terjadi krisis pembacaan solawat di mana-mana. Terjadinya krisis pembacaan sholawat di mana-mana. Walaupun alhamdulillah kegiatan maulid makin tersebar, makin banyak, tetapi terkadang kita baca sholawatnya di saat maulid doang. Baca sholawatnya di saat kita dipandu sama penceramahnya doang. Tapi selain daripada itu kita kurang bersolawat, bahkan kita jarang bersolawat, bahkan mungkin gak pernah bersolawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ini pentingnya kita mempelajari keutamaan membaca solawat, karena membaca solawat ini merupakan perintah Allah langsung di dalam Al-Quran, bukan lagi perintah Nabi Muhammad, tapi langsung perintah Allah. Walaupun Nabi memerintahkan juga, tapi yang pertama kali memerintahkan sholawat, syariat bersolawat, kewajiban bersolawat adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam surah Al-Ahzab Allah mengatakan, yang sering kita dengar ayatnya sangat familiar, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi
wa sallimu taslima. Sallu, salawatlah kalian. Wa sallimu, dan ucapkanlah salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini kan perintah Allah. Dalam kajian usul fikih, setiap kata perintah di dalam Al-Quran mengandung perintah wajib. Kalau dikatakan perintah wajib, ma yusabu ala fi'lihi wa yu'aqabu ala tarkihi, akan diberikan pahala bagi mereka yang mengerjakan dan akan disiksa bagi mereka yang meninggalkan. Itulah daripada hukum wajib. Maka orang yang bersolawat kepada Nabi, dia dapat pahala dan diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebaliknya, orang yang kagak pernah baca sholawat kepada Nabi, maka dia akan disiksa oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, alias hidupnya sial baik. Ya, hidupnya pokoknya nggak pernah bahagia. Kenapa? Jauh daripada sholawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inilah pentingnya kita ngaji. Walaupun cuma seminggu sekali, alhamdulillah bisa hadir, bisa datang, bisa rutin, syukur-syukur bisa istiqomah. Karena itu yang berat istiqomahnya, saudara. Berat istiqomahnya. Baik saya yang diberikan amanat untuk mengajar atau para jemaah yang cuma dengerin doa, alhamdulillah. Ini karunia besar dari Allah, kerjasama yang diridhoi oleh Allah Subhanahu. Ini kan kerjasama di antara kita. Kalau saudara doang yang hadir dengan gurunya, apa yang mau didengar kan gitu? Ya. Atau sebaliknya, ada doang yang datang, nggak ada orang, kayak orang gila ngomong sendirian. Ya. Jadi kita kerjasama, ya. Dan dengan kerjasama yang baik, inilah makna wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa, saling tolong menolong pada kebaikan dan ketakwaan. Mudah-mudahan sekali lagi hadirnya kita menjadi penghapus dosa-dosa di antara kita oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik. Bersalawat kepada Nabi Muhammad SAW merupakan hukum yang sangat panjang pembahasannya. Singkatnya, pertama, kita sebagai umatnya harus memiliki rasa cinta kepada Nabi Muhammad SAW. Harus memiliki rasa cinta kepada Nabi Muhammad SAW. Kalaupun kita belum bisa mencintai Nabi Muhammad SAW, minimal berusaha dengan keras gimana caranya kita nanti di hari kiamat menjadi umatnya yang dicintai oleh Nabi Muhammad SAW. Itu dua tuh pilihan kita, mencintai Nabi Muhammad SAW atau ingin dicintai oleh Nabi Muhammad SAW. Yang kedua-duanya insya Allah bahagia. Mencintai Nabi Muhammad tentu perintah Allah Subhanahu wa ta'ala untuk kita jadikan Nabi Muhammad idola kita, panutan kita, suri tauladan kita, uswatun hasanah kita fid dunya wal akhirah. Buktikan bahwa kita ini benar-benar cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan apa buktinya cinta? Tentu cinta juga punya bukti, punya pengorbanan, punya perjuangan dalam bentuk kesabaran, ketekunan. Ya, itulah salah satunya bentuk cinta kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah memperbanyak membaca sholawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Sebaliknya kalau kita belum bisa mencintai Nabi tapi kepengen dicintai oleh Nabi Muhammad SAW, kita kepengen dicintai oleh Nabi. Nah, bagaimana caranya? Di antaranya riwayat Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, istri baginda Rasulullah SAW. Beliau bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, kaifa tadri ummataka yaumal qiyamah wa hum yuhsyaruna ma'an nas kullihim fil mahsyar.
Wahai Rasulullah, bagaimana engkau bisa mengetahui umatmu di hari kiamat yang padahal mereka itu semua berkumpul di padang mahsyar? Dari umat Nabi Adam sampai umat Nabi Muhammad SAW semua berkumpul di padang mahsyar. Kata Sayyidah Aisyah, bagaimana kau mengetahui umatmu? Gimana cara ngebedainnya? Apa ciri mereka? Nah, Sayyidah Aisyah bertanya. Ini pelajaran buat kita. Kata Nabi, ya Aisyah, araftu ummati bighurrihim wa tahjilihim gurran muajjilina min asari wudu'ihim. Wahai Aisyah, ketahuilah, aku di hari kiamat bisa ngebedain umatku dengan umat yang lainnya. Bisa tahu ciri-ciri umatku daripada umat yang lainnya daripada bekas wudu mereka. Bekas wudu mereka. Nah ini salah satu nasihat buat kita. Kalau kita kepengen dikenal oleh Nabi Muhammad, diakui oleh Nabi Muhammad sebagai umatnya di hari kiamat, diakui sebagai umatnya di hari kiamat, maka itu salah satunya adalah tidak lepas daripada air wudu. Itu. Walaupun kita mungkin belum maksimal salawat kepada Nabi Muhammad SAW, tapi kita kepengen di hari kiamat dikenal sama Nabi. Jangan jauh-jauh saudara gambaran kecilnya ketika di dunianya. Ketika di dunia ada kegiatan maulid akbar besar-besaran, satu RW contohnya, ya kan? Satu RW kan beberapa ya RT, ini besar-besaran, dananya mungkin hampir 100 juta contohnya. Tentu panitia menyiapkan tempat-tempat khusus para tamu-tamu undangan, tamu spesial yang akan memasuki ruangan tertentu. Sisanya para jemaah-jemaah di luar semua. Disiapkan daripada bangku-bangku ataupun daripada terpal-terpal untuk tempat duduk mereka, tapi tamu-tamu keistimewaan, para guru, para asatidz, para habaib, para kiai, undangan-undangan itu tentu pada tempat khusus. Atau juga mungkin yang dikenal, ya, kiai bawa anak murid, habaib bawa anak buah, ulama bawa jemaahnya, gitu kan, yang dikenal. Tentu kan ruangan itu tidak sembarangan orang masuk ke situ. Kenapa? Ada yang ngejagain panitia khusus. Sehingga setiap yang mau masuk ke situ diseleksi dulu. Maaf Pak. Ya, ini khusus tempat guru-guru Pak. Bapak silakan duduk situ lagi, kan? Kalau panitia nggak kenal kan nggak akan mungkin suruh masuk, kan? Itu gambaran di dunia. Kalau kita nggak dikenal sama panitia, nggak dikenal sama sahibul hajat, nggak dikenal sama yang punya hajat, apapun penampilan kita, nggak bakal disuruh masuk ke tempat ruangan khusus, suruh di luar gitu. Begitulah gambaran kecilnya. Ketika di padang mahsyar semua makhluk berkumpul dari zaman manusia pertama sampai manusia yang terakhir di hari kiamat berkumpul semua. Tinggal Nabi yang melihat. Masya Allah, ya Allah, umatku, ya Allah, ayo sini, tuh ya Allah, sini. Nah gitu. Nabi yang nunjuk, Nabi yang kenalin. Tuh umatku tuh ada bekas sungguhnya, ayo kamu diri masuk sini, kamu ayo. Nah gitu. Nabi yang manggil-manggil, Pak. Masya Allah, ya. Nah ini salah satunya yang harus menjadi PR buat kita, gimana caranya kita bisa mencintai Nabi Muhammad SAW, atau sebaliknya kita dicintai oleh Nabi Muhammad SAW. Yang kedua, tentu secara logika tidak akan mungkin kita dicintai oleh seseorang kecuali kita memiliki ikatan batin dengan orang tersebut, hubungan yang erat, hubungan yang kuat dengan orang tersebut. Dengan kita sering datang kepadanya, dengan kita sering silaturahmi ke dalamnya, dengan kita sering menyebut-nyebut namanya, dengan kita sering memberikan sesuatu yang terbaik buatnya, tentu orang tersebut lama-lama akan kenal kita, kan begitu? Lama-lama akan kenal. Nah ini lagi-lagi PR buat kita.
Jangan sampai kita di dunia ini cuma sholat doang, cuma ngaji doang, cuma ibadah doang, cuma ya berbuat baik sama manusia, tapi kita nggak pernah baca salawat kepada Nabi Muhammad SAW. Tapi kita nggak ada usaha untuk dicintai oleh Nabi Muhammad SAW. Ketahuilah, semua kebaikan-kebaikan yang kita kerjakan dari dulu sampai sekarang, walaupun rajin sedekahnya, walaupun rajin ngaji baca Qurannya, walaupun rajin hadir pengajiannya, tapi kalau nggak pernah bersalawat kepada Nabi Muhammad SAW, semua akan tertolak di hadapan Allah. Akan tertolak di hadapan Allah, saudara. Kenapa? Kuncinya di Nabi Muhammad SAW. Kuncinya di Nabi Muhammad SAW. Karena ini Allah yang menyatakan langsung, qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Kata Allah, Muhammad, katakan kepada mereka dengan sebenarnya, kalau mereka cinta kepada Allah, maka Allah akan menolak cinta mereka selama mereka tidak ikut kepada ajaran-Mu, wahai Rasulullah. Allah menyerahkan sepenuhnya cintanya Allah kepada hambanya melalui Nabi Muhammad SAW. Bahkan ada ulama yang mengatakan, barang siapa yang mengaku umat Nabi Muhammad tapi setiap harinya nggak pernah baca sholawat minimal 100 kali, maka nggak dianggap sebagai umatnya Nabi Muhammad, alias daripada kaum munafik. Nauzubillah. Bayangin, 100 kali insya Allah gampang, Pak. Nggak butuh waktu setengah jam baca sholawat 100 kali, nggak butuh setengah jam, 5 menit jadi. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, Allahumma, ya. Kalau mungkin berat, sallallahu Muhammad, sallallahu Muhammad, sallallahu Muhammad, dan berbagai macam kalimat deh. Yang penting bentuknya salawat. Usahakan setiap hari baca salawat gak lepas daripada 100 kali. Kalaupun mungkin keberatan sekaligus, nyicil boleh. Subuh 20 kali, Johor 20 kali, Asar 20 kali, Maghrib 20 kali, Isya 20 kali, selesai. 100 kali kan begitu. Usahakan, kan? Jangan sampai kosong daripada membaca salawat kepada Nabi Muhammad SAW. Itu bentuk cinta kita kepada Nabi. Kalau kita tahu, Masya Allah, cintanya Nabi kepada umatnya lebih dari apa yang dilakukan oleh umatnya kepada Nabi Muhammad SAW. Cintanya kita kepada Nabi itu gak ada apa-apanya dibanding cintanya Nabi kepada umatnya, dibanding cintanya Nabi kepada umatnya. Banyak. Satu kisah yang luar biasa buat kita pelajari dan buat kita renungi. Itu apa? Suatu hari malaikat Jibril menghampiri baginda Rasulullah SAW. Malaikat Jibril datang. Ya Rasulullah, aku datang kepadamu membawa titipan salam dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian membawa kabar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kata Rasulullah, wahai Jibril, kabarkan kepadaku apa yang kau bawa dari Allah. Kata Jibril, aku membawa kabar tentang neraka dan penghuninya. Tentang neraka dan penghuninya. Kata Nabi, baik, kabarkan kepadaku, sifatkan bagaimana neraka itu. Maka Jibril menjelaskan bahwa neraka memiliki 7 lapis daripada lapisan di neraka. Dari mulai lapisan paling bawah sampai lapisan paling atas. Tentu lapisan neraka yang paling bawah itulah orang yang paling sengsara selama-lamanya. Dijelaskan, ya Rasulullah, lapisan paling bawah tempat yang paling sengsara, yang paling panas nerakanya, yang paling panas nerakanya. Sebelum kita lanjutkan nih, dalam kitab Riyadhus Shalihin dikatakan oleh Nabi, seringan-ringannya azab neraka, saudara, seringan-ringannya azab neraka, paling ringan deh, paling kecil. Itu apa? Sebuah batu kerikil neraka, kalau diinjak dengan kaki, itu langsung kebakar otaknya, saudara.
Kalau kita kan nginjak puntung rokok kan paling yang bengkak kakinya doang, ya kan? Yang sakit kakinya doang, kepala nggak sakit, jauh. Tapi kalau batu kerikil neraka itu azab yang paling ringan, sekali diinjak otaknya langsung kebakar. Itu yang paling ringan daripada azab neraka. Nah tentu lapisan yang paling bawah daripada neraka itulah lapisan yang paling dahsyat sisaannya, yang belum pernah dilihat oleh mata, yang belum pernah didengar oleh telinga, yang belum pernah terbesit dalam hati manusia. Saking panasnya api neraka. Kemudian diceritakan lagi lapisan paling atas berikutnya Allah berikan kepada mereka-mereka penyembah berhala. Terus disebutkan dari lapisan ke bawah sampai lapisan ke-6. Kemudian pas lapisan ke-7, malaikat Jibril terdiam lama, saudara. Diam lama. Sampai Rasulullah gelisah. Wahai Jibril, kenapa engkau berhenti? Kabarkan kepadaku siapa penghuni yang paling tinggi, yang paling atas di lapisan neraka itu. Kabarkan kepadaku siapa mereka. Jibril nggak tega. Sampai Rasul akan marah. Wahai Jibril, kabarkan kepadaku. Aku pengen tahu siapa penghuni neraka yang paling tinggi, yang paling atas itu. Akhirnya mengatakan ya Rasulullah, penghuni neraka yang paling atas itu adalah umatmu. Masya Allah, ketika Nabi dengar umatnya ternyata penghuni neraka, Rasul nangis, saudara. Nangis yang luar biasa, nangis. Kena asapnya aja tuh. Kena asapnya aja. Pokoknya begitu. Asapnya juga lumayan juga. Rasul nangis, ya Allah. Sampai-sampai malaikat Jibril nggak tega, ya Rasulullah, maafkan aku yang telah membuat engkau sedih seperti itu. Rasul langsung meninggalkan malaikat Jibril, masuk ke kamar. Ternyata Rasul selama beberapa hari nggak keluar kamar, nangis, mikirin kita, saudara. Masya Allah. Rasul nggak kepengen umatnya masuk neraka. Rasul mikirin kita, nangis Rasul. Nggak rela umatnya masuk neraka. Begitu perhatiannya Nabi. Ya. Maka selama hari itu Nabi nggak keluar kamar, nangis semua siang dan malam. Sampai-sampai Sayyidina Abu Bakar nggak bisa merayu Nabi untuk keluar kamar. Sayyidina Umar bin Khattab nggak bisa juga. Datang ke Sayyidah Fatimah, putri beliau yang dicintai. Wahai Fatimah, ayahmu Rasulullah itu sudah beberapa hari nggak keluar kamar. Coba kau tanyakan ada apa dengannya. Ya, nanya masalah. Kata Rasul, menceritakan gini. Ya udah, Rasul hanya keluar kamar setelah itu hanya untuk menjadi imam sholat doang. Setelah itu balik lagi kamarnya, nangis lagi. Masya Allah, begitu hebatnya cintanya Nabi kepada umatnya. Makanya kita harus sadar, kita di dunia nggak bisa ngandelin sholat kita, nggak bisa ngandelin pahala bacaan Quran kita, nggak bisa berharap daripada sedekah kita, nggak bisa. Mohon maaf, zaman kita sekarang sekaya apapun orang, sedekah paling banter 100 juta. Ada yang sampai miliaran, ada, tapi bisa dihitung dengan jari, Mas. Ya, tapi dibanding sedekahnya para sahabat Nabi Muhammad SAW, sahabat Nabi kalau sedekah itu sehari bisa 1 miliar, Pak. Sehari bisa 1 miliar. Sayyidina Salman Al-Farisi, Sayyidina Abdurrahman bin Auf, Sayyidina Utsman bin Affan, ya, Sayyidina Zubair bin Awal, orang-orang kaya di kalangan sahabat, setiap hari sedekahnya nggak kurang dari 100 juta sampai 1 miliar. Sayyidina Abdullah bin Umar termasuk begitu juga, Masya Allah. Nggak ada apa-apanya sedekah kita, dibanding sedekahnya para sahabat Nabi Muhammad SAW. Belum lagi ibadahnya kita, nggak ada apa-apanya dibanding ibadah daripada para sahabat-sahabat Nabi. Jangankan para sahabat, orang-orang soleh ibadahnya yang luar biasa, yang pernah saya katakan, saya ceritakan selalu.
Al-Habib Hasan bin Shalih Al-Bahr, ya, tahajudnya setiap malam cuma 2 rakaat. Rakaat pertama khatam Quran, ya, rakaat pertama khatam Quran. Itu boro-boro khatam Quran tiap rakaat, setahun nggak akan khatam Quran gitu, betul kan? Rakaat kedua baca qulhunya 9.000 kali. Cuman modal tahajud 2 rakaat tapi yang berkualitas. Ya kita sekarang sholatnya ya Allah, sholat cuma 5 waktu doang, ya, berjamaah jarang, subuh kesiangan mulu, ya, tahajud nggak pernah, duha jarang. Gimana mau masuk surga gitu? Harapin ibadah nol kayaknya. Tipis harapan gini lah. Tipis. Tapi alhamdulillah kita masih punya satu harapan yang menjadi harapan kita, yang benar-benar menjadi harapan utama kita. Itu apa? Cinta sama Nabi Muhammad SAW. Itu kan harapan kita, Pak. Cinta sama Nabi Muhammad SAW. Karena Nabi menjamin dalam hadisnya, al-mar'u yuhsyaru ma'a man ahabba yaumal qiyamah. Seseorang akan dikumpulkan oleh Allah bersama orang yang dicintainya ketika di hari kiamat nanti. Artinya kalau kita di dunia cinta sama Nabi Muhammad SAW, pasti di hari kiamat kita akan dikumpulkan di satu tempat bersama Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini lagi-lagi renungan buat kita semua. Jangan disepelekan baca sholawat. Jangan orang merasa ngapain sholawatan. Yang Allah perintahkan perbanyak zikir. Ada tuh orang yang anti sholawat. Ngapain banyakin sholawat, ngapain muji Nabi Muhammad. Nabi Muhammad kan manusia biasa, boleh kita puji tapi jangan berlebihan. Dan gak ada perintah bersalawat berkali-kali, hanya perintah sallu alaihi wasallimu taslima. Tapi yang Allah perintahkan zikir kepada Allah, uzkurullaha dzikran katsiran, kan begitu. Wasabbihuhu bukratan wa asira. Emang ayatnya betul, tapi pemahaman ente yang salah. Ya. Kenapa? Karena kalau kita bersalawat kepada Nabi Muhammad SAW, sama juga kita berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan bersalawat kepada Nabi, mengingatkan kita kepada Allah. Itu kan bagian daripada zikir kepada Allah. Ya, ini yang terkadang salah pemahaman. Kita nggak boleh berbanyak sholawat, nggak ada perintahnya. Tapi yang perintah cuma zikir. Tapi ingat, semua kunci Allah ada pada Nabi Muhammad SAW. Jangankan kita manusia biasa, Nabi Adam alaihissalam, sosok Nabi, manusia pertama yang Allah ciptakan, yang dimuliakan di surga sampai di bumi. Di saat beliau merasa berdosa di surga, beliau merasa putus asa, nggak ada harapan dosanya diampunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nangis selama 40 hari Nabi Adam mengenal dosanya, saudara. Nangis 40 hari. Dosanya atuh nangisnya 40 hari. Kita dosa banyak nggak pernah nangis. Kita dosa banyak nggak pernah nangis, malah bangga dengan dosa, malah ngelupain dosanya, malah merasa nggak punya dosa. Ini kita kelewatan banget, saudara. Ya, Nabi Adam nangis berhari-hari, merasa nggak ada jalan, dosanya diampunkan oleh Allah. Tapi di saat Nabi Adam setelah 40 hari melihat tiang-tiang di surga, terdapat tulisan kalimat yang selalu bergandengan, yang selalu berkumpul. Apa kalimatnya? La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Itu kalimat di tiap-tiap tiang surga, saudara. Kalimat itu selalu menempel. Akhirnya dengan keyakinan Nabi Adam, beliau mengatakan, ya Allah,
Dengan berkat kemuliaan nama yang ada di samping namamu, ampunkanlah dosaku ya Allah. Ya, itu Nabi Adam bertawasul. Dengan berkat kemuliaan nama yang ada di samping namamu, maka ampunkanlah dosaku. Karena aku yakin engkau enggak akan menyanding satu nama kecuali nama tersebut adalah nama yang dimuliakan olehmu ya Allah, maka berkat nama tersebut ampunkanlah dosa. Allah bertanya, wahai Adam, dari mana engkau tahu itu nama yang mulia? Kata Nabi Adam, ya Allah, aku tahu ini nama yang mulia. Dan aku nggak tahu, walaupun aku belum berjumpa, tapi aku yakin ini nama yang mulia. Karena nggak mungkin disandarkan dengan namamu, kecuali ini nama yang sudah dimuliakan olehmu ya Allah. Maka dengan kemuliaannya, ampunkan dosaku ya Allah. Nabi Adam sudah tahu keistimewaan Nabi Muhammad SAW. Itu singkatnya saudara. Gimana caranya? Melalui majelis kita, mulai saat ini pulang ke rumah dan seterusnya, usahakan jangan lepas daripada membaca sholawat kepada Nabi Muhammad SAW. Dan keunikan baca sholawat ini beda dengan zikir-zikir yang lainnya. Kalau kita baca zikir yang lainnya, niatnya bukan karena Allah, terhapus pahalanya. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Niatnya riya, hilang pahalanya. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Niatnya pamer, hilang pahalanya. Tapi kalau kita sholawat kepada Nabi, tidak terhalang sifat riya, tidak hancur dengan sifat pamer, tidak sia-sia dengan sifat pujian manusia. Kita megang tasbih di depan orang. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Kita baca tasbih, baca sholawat dengan tasbih di depan orang, walaupun tujuannya pamer, tujuannya ria, itu enggak menghalangi pahala sholawat dirinya kepada Nabi Muhammad SAW. Bayangin saudara, begitu mulianya sholawat kepada Rasulullah SAW. Ya, ini salah satu ya perhatian kita, jangan sampai kita kosong daripada bacaan sholawat kepada Nabi Muhammad SAW. Yakin? Dengan salawat hidup kita makin berkah. Dengan salawat hidup kita makin sehat. Dengan salawat urusan kita makin dimudahkan oleh Allah. Dengan salawat hajat kita makin dikabulkan oleh Allah. Dengan salawat pikiran kita makin tenang. Dengan salawat hidup kita makin berkah rumah tangganya. Dengan salawat kita makin dekat sama Allah. Dengan salawat kita makin semangat dalam beribadah. Dengan salawat insya Allah kita bisa berziarah ke makam Rasulullah SAW. Dengan salawat apapun mendapat cinta Allah dan cinta Rasulullah SAW. Dengan salawat kita bahagia, selamat dunia dan akhirat. Amin ya rabbal. Itu daripada salawat kepada Nabi. Bagaimana salawat kepada keluarganya dan kepada para sahabatnya? Insya Allah kita lanjutkan minggu depan. Allahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. Alhamdulillah bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Di azan loh kan? Ulang. Nah, nunggu azan kita salawat ya. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sahibil bashara salatan tubashiruna biha wa mahlana wa awladana وجميع مشاعرنا ومعانينا وطالبتنا وقادمتنا من يومنا هذا يوم إلا بما صلى اللهم صل على سيدنا محمد من القلوب
وعلى والدها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وأبرارها شفيها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Mohon baca Fatihah sekali lagi untuk saya punya teman yang meninggal dunia kemarin hari Rabu. Mohon doanya semoga Allah berkasih dosa-dosanya daripada almarhum Haji Ahmad Syakur Mustafa. Beliau sempat menjabat menjadi ketua Banser se-DKI Jakarta di zaman almarhum Al-Maghfurullah Presiden Gus Dur. Mohon dibacakan Fatihah semoga diampunkan dosa-dosanya, terima segala amal ibadahnya, Allah maafkan kesalahan-kesalahannya, Allah menjadikan kuburnya rawdah min riyadil jannah, taman surga Allah Subhanahu wa taala. Tilka niyyah. Al-Fatihah. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu wa la tahrimna ajrahu wa la taftina ba'dahu waghfir lana wa lahu. Allahumma ij'al qabrahu rawdah min riyadil jinan wa la taj'al qabrahu khurran min niran. Allahumma arzuqna rahmatan nabiyyin wa hifzan mursalin wa ilhaman malaikati wa qurrabin rabbi zidna ilma warzuqna rahmah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa qina akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi Muhammad wa alihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ya Rasulullah sallallahu alaihi الذي عاش وعده يا رسول الله سلام الذي عاش وعده يا رسول الله سلام يا ربي عاش وعده يا اللهم صل وسلم. Insya Allah kita berjumpa depan dalam keadaan sehat walafiat. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.